Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Nurratnapuri dengan NIM C1C024148. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah perpajakan 2, Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SMSI dan Ibu Restu Hanin Anissa SMAK yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja saya mengenai materi pajak penghasilan badan. Nah, topik pembahasan pada video kali ini, yang pertama ada pengertian pajak penghasilan badan, yang kedua ada subjek pajak penghasilan badan, yang ketiga ada objek pajak penghasilan badan, yang keempat ada tarif pajak penghasilan badan, yang kelima ada norma perhitungan pajak penghasilan badan, dan yang terakhir ada pembukuan dan pencatatan PPh badan. Langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama. Definisi PPh badan. Pajak penghasilan badan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan selama 1 tahun pajak. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Dasar pengenaan pajak penghasilan badan dikenakan pada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh badan atau perusahaan dan BUT dalam tahun pajak. Bentuk usaha tetap atau BUT merupakan subjek pajak yang perlakuan pajaknya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Nah, berdasarkan sifatnya, PPh badan ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada PPh badan final. PPh badan final adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak badan. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018, pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Bilet ini dicabut dengan peraturan nomor 55 tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan. Yang kedua ada PPh badan tidak final. PPh tidak final merupakan sistem pemotongan pajak yang tidak memotong pendapatan ketika wajib pajak menerima penghasilan saat itu juga. Wajib pajak dianggap belum melunasi kewajiban perpajakannya sampai mereka melaporkannya di surat pemberitahuan tahunan dan melunasinya. Dengan kata lain, transaksi baru akan dianggap lunas apabila perhitungan dan pelaporan pajak di akhir tahun sudah selesai dilaksanakan. Materi selanjutnya ada subjek PPh badan. Nah, subjek PPh badan ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada subjek PPh dalam negeri. Subjek pajak dalam negeri adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Suatu entitas dikatakan berbentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan jika pembentukannya diatur oleh hukum, dibiayai oleh APBN atau APBD, penerimaannya tercatat dalam anggaran pemerintah pusat atau daerah, serta pembukuannya diawasi oleh aparat pengawasan negara. Selain itu, warisan yang belum terbagi dianggap sebagai suatu kesatuan yang mewakili para ahli warisnya. Yang kedua ada subjek PPh luar negeri. Subjek PPh luar negeri adalah badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dan badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Materi selanjutnya ada objek PPh badan. Objek PPh badan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak, baik dari dalam luar maupun dalam negeri, yang dapat digunakan untuk dikonsumsi atau menambah kekayaan dalam bentuk apapun. Bagi wajib pajak badan dalam negeri, berlaku prinsip world-wise income, yaitu seluruh penghasilan dari manapun sumbernya dikenakan pajak di Indonesia. Secara lebih konkret, menurut pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang menjadi objek pajak bagi wajib pajak badan dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama, penghasilan dari kegiatan usaha meliputi laba, penghasilan berbasis syariah, premi asuransi, pendapatan berupa bunga, dividen, fee atau
passive income lainnya, serta surplus yang diperoleh dari Bank Indonesia. Yang kedua ada dari kegiatan bukan usaha, mencangkup berbagai keuntungan seperti dari penjualan atau pengalihan harta, pembebasan utang, selisih kurs, penilaian kembali aktiva, penerimaan bunga, dividen, royalti, sewa, iuran dari anggota, atau tambahan kekayaan neto yang belum dikenai pajak, serta imbalan bunga sesuai ketentuan UU KUP. Materi selanjutnya ada tarif pajak penghasilan badan. Nah, tarif pajak penghasilan badan ini dibedakan menjadi 5 tarif. Yang pertama, tarif umum sebesar 22%, berlaku sejak tahun pajak 2022 berdasarkan Undang-Undang HPP Nomor 7 Tahun 2021 untuk wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dengan peredaran bruto di atas 50 miliar. Yang kedua, ada tarif 19% untuk perseroan terbuka atau TBK. Diberikan potongan 3% dari tarif umum menjadi 19% bagi perusahaan publik yang minimal 40% sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek dan memenuhi syarat Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Yang ketiga ada tarif 11%, fasilitas UMKM tipe pertama. Untuk wajib pajak badan dengan peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar dikenakan tarif 50% dari tarif umum. 11% dikali dengan penghasilan kena pajak sesuai dengan pasal 31E ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang keempat ada tarif 22% dengan pengurangan 50%. Tipe kedua, untuk peredaran bruto antara 4,8 miliar sampai 50 miliar dapat pengurangan sebesar 50% dari tarif 22% atas penghasilan kena pajak sampai dengan 4,8 miliar. Yang kelima ada tarif final 0,5% dari peredaran usaha. Bersifat final dan berlaku bagi badan usaha kecil seperti koperasi, CV, firma, PT kecil, BUMDes, dan PT perorangan, sesuai dengan pasal 69 dan 59 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, selama masih memenuhi kriteria. Materi yang kelima ada norma perhitungan PPh badan. NPPN adalah cara sederhana untuk menghitung penghasilan neto atau keuntungan bersih bagi wajib pajak yang tidak bisa membuat pembukuan lengkap agar tetap bisa menghitung dan membayar pajak penghasilannya. Tujuannya digunakan untuk mempermudah perhitungan penghasilan neto bagi wajib pajak badan atau orang pribadi yang tidak dapat melakukan pembukuan secara lengkap. Nah, syarat-syaratnya itu yang pertama ada penghasilan bruto kurang dari 4,8 miliar per tahun. Yang kedua, menyelenggarakan pencatatan secara sederhana. Yang ketiga, ada penghasilannya tidak dikenai PPh final. Dan yang terakhir, memberitahukan ke Direktorat Jenderal Pajak paling lambat 3 bulan sejak awal tahun pajak. Dasar hukum tambahannya yaitu diatur dalam Surat Edaran Nomor 50 atau PJ tahun 2020 tentang tata cara penyampaian pemberitahuan penggunaan NPPN. Penggunaan oleh Direktorat Jenderal Pajak jika wajib pajak tidak melakukan atau menolak menunjukkan pembukuan atau pencatatan, penghasilan itu dihitung dengan NPPN oleh petugas pajak saat pemeriksaan. Persentase norma, besaran persentase norma adalah penghasilan neto terhadap omset. Ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan berbeda untuk tiap jenis usaha atau daerah. Materi yang terakhir yaitu pembukuan PPh badan. Pembukuan dan pencatatan adalah cara wajib pajak mencatat kegiatan keuangannya. Pembukuan dilakukan secara lengkap untuk menyusun laporan keuangan seperti neraca dan laba rugi. Sedangkan pencatatan lebih sederhana dan digunakan untuk mencatat peredaran bruto sebagai dasar perhitungan pajak. Keduanya bertujuan agar wajib pajak dapat menghitung dan melaporkan pajaknya dengan benar. Yang wajib menyelenggarakan pembukuan adalah wajib pajak dan wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto lebih dari 4,8 miliar per tahun.
Nah, syarat penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan itu yang pertama ada dilakukan dengan itikat baik dan mencerminkan keadaan usaha yang sebenarnya. Yang kedua, menggunakan huruf Latin, angka Arab, mata uang rupiah, dan bahasa Indonesia, kecuali mendapatkan izin memakai bahasa atau mata uang asing. Yang ketiga, mengikuti prinsip taat asas dengan metode sel akrual atau KAS. Yang keempat ada penggunaan bahasa dan mata uang asing hanya boleh dengan izin Menteri Keuangan. Dan yang terakhir, membuat catatan lengkap tentang harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya, penjualan, dan pembelian agar pajak dapat dihitung dengan benar. Nah, tujuan dari pembukuan ini yang pertama itu mempermudah untuk pengisian SPT. Yang kedua, mempermudah perhitungan penghasilan kena pajak. Yang ketiga, mempermudah perhitungan PPN dan PPNBM. Dan yang terakhir, mempermudah untuk penyelenggaraan pembukuan juga untuk memenuhi posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Nah, kesimpulan untuk materi kali ini, pajak penghasilan badan merupakan kewajiban pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh oleh badan usaha, baik dari sumber dalam negeri maupun luar negeri, yang dapat digunakan untuk menambah kekayaan badan tersebut. PPh Badan memiliki peran strategis dalam meningkatkan pendapatan negara dan mewujudkan sistem perpajakan yang adil serta berkelanjutan. Saat ini, tarif umum PPh Badan ditetapkan sebesar 22% dengan berbagai fasilitas dan insentif bagi wajib pajak tertentu, seperti usaha kecil, menengah, dan perusahaan terbuka yang memenuhi persyaratan. Dengan demikian, pemahaman dan kepatuhan terhadap ketentuan PPh Badan sangat penting agar badan usaha dapat melaksanakan tanggung jawab perpajakannya secara tepat, transparan, dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi nasional. Baiklah, segitu dulu materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika dalam penyampaian terdapat kata-kata atau kalimat yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.